Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian tonton mengenai pendahuluan, saya harap kalian paham apa itu ERCOM, rangkaian elektronika komunikasi. Jadi komunikasi antar dua buah rangkaian elektronika. Dalam hal ini adalah pengiriman data radio frekuensi. Radio frekuensi bisa berupa eh, analog ataupun digital. Nah, ini gambaran secara garis besar bagaimana sistem komunikasi rangkaian elektronika sebelum ditransmisikan ataupun diterima oleh receiver ataupun transmitter. Dikirim oleh transmitter ya. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang komparator. Pengertian dari komparator adalah pembanding suatu input di mana menghasilkan output berupa dua nilai. Nah, dua nilai itu ada high atau low, tergantung dari tegangan yang diinginkan pada saat pentransmisian. Misalkan tegangan itu membutuhkan 5 volt ataupun 10 volt dan lain sebagainya. Nah, inilah tugas komparator, membandingkan sinyal input. Tapi di dalam rangkaian secara intinya adalah komparator dalam hal ini memodulasikan sinyal input dengan sinyal informasi dengan sinyal carrier. Jadi membandingkan ataupun memodulasi dalam hal ini dua buah sinyal inputan. Satu informasi, satu lagi sinyal carrier. Sinyal carrier itu saya ibaratkan di dalam rangkaian elektronika komunikasi ini adalah tugas dari osilator. Jadi osilator mengenerate sinyal inputan yang berupa untuk sinyal carrier, sedangkan sinyal informasi adalah sinyal dari kita. Kenapa butuh sinyal carrier? Sinyal carrier adalah sinyal level yang kita inginkan pada saat mentransmisikan data. Jadi sinyal itu sudah fix. Jadi kita ingin misalkan pengiriman data 5 tegangan frekuensi berupa 10 volt misalkan. Nah, di-generate oleh sinyal carrier dalam ini sinyal osilator. Generate lah itu sinyal carriernya 5 volt. Nah, carrier kan fix ya, bentuknya sudah bagus, sudah baik. Sedangkan sinyal informasi kita ada turun, ada tiba-tiba naik, volume kita kadang-kadang turun. Nah, saya harap kalian sudah mengerti bagaimana sinyal informasi sebenarnya. Jadi sinyal informasi yang sebenarnya itu bentuk analognya tidak beraturan. Jadi diperbaiki oleh sinyal carrier, sinyal yang ditumpangkan. Oke, di dalam komparator itu ada inverting dan non-inverting. Maksudnya apa? Adalah non-inverting di dalamnya ada plus, ada kaki negatif dan kaki positif. Nah, karakteristik dari komparator inverting adalah ketika sinyal inputan lebih kecil dari tegangan referensi, dalam hal ini bisa berupa tegangan sinyal carriernya. Nah, nilai keluarannya bisa kecil. Ketika sinyal inputannya tadi besar, sekarang kecil daripada sinyal referensinya, itu nilainya menjadi besar. Jadi bernilai low saat V-in lebih besar dari tegangan referensi dan tinggi saat V-in lebih kecil dari tegangan referensi. Nah, itu untuk karakteristik komparator sebagai inverting komparator. Jadi selanjutnya untuk karakteristik non-inverting sebaliknya ketika tegangan V-in lebih kecil dari Vref, jadi ini ya. Nah, tadi lebih besar, yang ini lebih kecil, maka nilainya akan kecil. Ketika V-in-nya lebih besar dari Vref, maka nilai keluarannya adalah tinggi.
dalam hal ini bisa digunakan di dalam komponen IC. Nah, di dalam IC nanti akan saya perlihatkan bagaimana itu IC ya. Di dalam IC atau dalam hal komponennya ada namanya LM, jenisnya banyak. Ada LM741, ada 358 dan sebagainya. Silahkan dibaca datasheet dari komponen tersebut. Nah, ini yang ada di dalam buku panduan kalian, di mana hal ini silahkan dibaca dengan baik dan diteliti dengan benar. Nah, yang membedakan op-amp dengan komparator adalah simbol dari op-amp dan komparator itu terlihat sama, tapi op-amp itu didesain untuk analog sinyal input, dan outputnya juga kemungkinan adalah outputnya berupa analog, sedangkan komparator itu bisa menerima sinyal input maupun sinyal digital ataupun sinyal analog. Jadi op-amp didesain hanya untuk menerima inputan sinyal analog dan outputnya berupa sinyal analog pula. Tapi kalau komparator bisa menerima analog input dan outputnya bisa berupa data digital. Nah, komparator itu lebih cepat dibandingkan dengan op-amp. Op-amp as the comparator itu if using the transistor at the output, an op-amp will work as the comparator. Oke, op-amp itu akan bekerja jika menggunakan transistor untuk outputnya. Jadi ketika sinyal analog itu berupa inputan si op-amp menggunakan inputan sinyal analog. Nah, kalau kalian ingin menggunakan data digital untuk outputnya, silahkan gunakan transmitter untuk bagian output dari op-amp tersebut. Nah, ini misalkan contoh penggunaan komparator. Contoh pertama, di mana ketika sinyal informasi ditumpangkan di dalam sinyal carrier. Dalam hal ini sebenarnya sewot atau sinyal segitiga ya, tapi terlihat seperti sinyal analog sinus ya. Tapi ini adalah contohnya adalah sinyal segitiga dalam ini sinyal referensi, bisa dikatakan seperti itu, ditumpangkan di sinyal carrier, sinyal informasi ini ya. Ketika dia datanya tinggi atau high atau informasi tinggi, maka nilai digital akan renggang. Ketika dia rendah, dia rapat, begitu seterusnya ya. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan komparator. Jadi contoh kedua ada pada PWM, Pulse Width Modulation. Ya, contoh ketiga bisa kalian lihat sendiri apa aja contoh-contoh dari penggunaan komparator. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Nanti kita akan membahas tentang tentang osilator, pembangkit sinyal ya. Bisa itu berupa segitiga, sinusoidal, dan persegi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.